Halo semua, ini Big Seller. Video tutorial kali ini akan membahas mengenai aturan impor. Langsung saja, apa sih aturan impor? Aturan impor itu ada di produk hasil scrap. Kita pilih dulu ya. Nah, jadi di sini adalah pengaturan impor. Pengaturan impor itu adalah kita dapat menetapkan suatu pengaturan untuk produk yang setelah kita scrap. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Kita klik dulu pengaturan impor. Nah, di sini pengaturan impor ada bagian Shopee dan Lazada. Untuk sekarang hanya untuk dua marketplace saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengaturan untuk Lazada punya. Nah, kita lihat dulu di harganya. Di sini ada gunakan harga diskon dan harga asli. Nah, apa sih harga diskon dan asli? Bisa kita lihat di sini ya. Nah, harga diskon itu adalah harga 16.625. Nah, harga asli itu adalah 75.000. Jadi harga asli adalah harga yang dicoret biasanya. Nah, biasanya kita nggak bisa milih pakai harga yang mana, tapi setelah kita atur, kita bisa menggunakan harga asli ataupun harga diskon. Jadi terserah kita mau pakai yang mana ya. Kemudian kita lanjut ke stok. Stok kita bisa gunakan stok scrap, artinya kita berdasarkan marketplace punya stok ya, atau berdasarkan produk yang ada di sini punya stok. Dan ada atur stok tetap. Kita bisa tentukan sendiri stok seandainya kita menyetok produk tersebut ya. Kemudian di sini ada SKU. Di sini tidak ada pengaturan, ataupun kita bisa membuat pengaturan SKU. Untuk Lazada sendiri, pengaturan SKU hanya untuk SKU variasi. Jadi untuk SKU induknya itu harus kita isikan sendiri ya. Kemudian untuk nama produk di sini kita bisa tambah awalan dari nama produk. Misalnya kita mau tambah kita punya toko atau apa, terserah sih. Di akhirnya juga bisa kita tambahkan kata-kata. Nah, kita juga bisa menambahkan ganti teks ya. Nah, bisa kita gantikan sebanyak 5 kata-kata ya. Kemudian di sini ada hapus, misalnya produk tersebut memiliki kata-kata negatif ataupun Tokopedia, beli-beli, Shopee atau yang lain, bisa kita hapus secara otomatis ya, karena kata-kata ini pasti akan menjadi masalah atau mengurangi kita punya nilai produk. Nah, harus kita fokus di sini. Jika jumlah karakter melebihi batas Lazada, karakter berlebih akan dihapus. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Karakter untuk nama produk itu sebanyak 255. Seandainya melebihi kapasitas, maka sisanya tidak akan tampil ya, atau terpotong secara otomatis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi sendiri itu ada bagian deskripsi panjang dan deskripsi pendek. Nah, deskripsi panjang ini juga hampir sama dengan pengaturan nama produk. Bisa awalan juga ditambah, akhiran juga bisa ditambah. Kita bisa ganti teks sebanyak 5. Terus hapus. Nah, yang perbedaannya hapus ini ada hapus nomor telepon. Di sini kita bisa aktifkan. Juga sama memiliki jumlah karakter yang berlebih, maka akan dihapus ya. Bisa kita lihat di sini jumlah karakternya ada 100.000 ya. Jadi kalau sebenarnya melebihi akan dihapus secara otomatis. Dan kosakata negatif ya, bisa kita pilih dan bisa kita tambahkan ya. Cara namanya gimana? Kita tambahkan di sini. Misalnya kita mau tulis kita bisa tambahkan. Di sini bisa ditambahkan. Setelah kita simpan, secara otomatis kata-kata tersebut masuk di sini. Jadi kalau ada kata-kata yang hubungan dengan huruf ini akan dihapus secara otomatis ya, untuk setiap produk yang kita impor ke dalam
draft. Nah, begitu juga dengan deskripsi pendek, sama ya. Nah, di kolom lainnya itu ada defaultnya no brand atau enggak gitu. Jadi seandainya kalau kita centang ya, umumnya kita punya produk semuanya no brand ya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi pilih no brand untuk produk kita di Lazada yang ini. Nah, merek ini otomatis dia akan no brand kalau kita klik pilih ya. Kemudian opsi variasi. Nah, ketika jumlah opsi variasi melebihi batasan Lazada, karakter berlebih akan dihapus. Ada tuh, kalau seandainya dari marketplace lain, dari Shopee atau Blibli, mungkin karakternya bisa lebih dari karakter di Lazada. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita centang aja di sini, otomatis karakter yang berlebih akan dihapus. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini karakter yang berlebih itu nggak boleh melebihi kapasitasnya, nggak ada batasnya. Jika melebihi dari batas Lazada itu sendiri, maka akan menjadi error ya, nggak bisa diupload kita punya produk. Makanya kita aktifkan dulu ini opsi variasinya, jadi otomatis kepotong ya. Kemudian untuk scrap biasanya berat itu tidak termasuk ya. Nah, di sini bisa seandainya dalam produk tersebut tidak ada berat, kita bisa tambahkan berat di sini. Kita bisa gunakan data berat ini untuk setiap produk yang kita upload ya, secara otomatis ini. Ukuran paket pun begitu. Jika kita ingin menambahkannya, setelah selesai kita mengatur, kita klik simpan. Nah, setelah simpan kita coba upload dulu produknya ke Lazada. Lazada kita pilih. Nah, kita bisa lihat di daftar draftnya. Di sini bisa kita lihat SKU sudah terisi secara otomatis, tapi SKU induk kita harus masih mengisi secara manual ya. Oke, untuk aturan impor kita bicara sampai di sini dahulu. Jika memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ataupun grup Telegram Big Seller ya. Sampai jumpa dan terima kasih.